Iya, selamat pagi. Pada pertemuan keempat kita, kita sudah membahas sumber bahan baku obat tradisional. Kemudian yang kedua adalah sumber bahan baku obat tradisional dari Simplicia Mineral. Minggu lalu sumber bahan baku obat tradisional dari Simplicia Hewan. Dan yang sekarang cukup banyak karena berasal dari Simplicia Tumbuhan. Saya langsung saja ya Bapak Ibu untuk share materi perkuliahan kita pada hari ini. Sebentar. Iya, saya akan slide show dulu. Oke, Simplicia nabati atau tumbuhan. Bapak Ibu ya, ini simplisianya hanya saya menyebutkan nanti tanaman-tanaman apa saja yang dijadikan sebagai sumber bahan baku obat tradisional. Kemampuan akhir yang diharapkan ketika Bapak Ibu sudah selesai mempelajari materi pada hari ini, mampu menyebutkan sumber atau bahan baku obat tradisional dari nabati atau tumbuhan dan kegunaannya untuk apa. Artinya dulu ya Bapak Ibu, Simplicia nabati atau tumbuhan adalah Simplicia yang diperoleh dari tumbuhan, dapat berupa tumbuhan utuh, bagian dari tumbuhan, atau zat-zat yang dihasilkan oleh tumbuhan dan bukan merupakan zat kimia murni atau isolat. Kemudian ini yang selanjutnya ya Bapak Ibu, cukup banyak slide-nya terkait dengan tanaman. Jadi yang pertama ada yang namanya tanaman asam, Tamarindus indica. Bapak Ibu harus sudah menghafal dari sekarang nama latinnya, kegunaannya dari tiap tanaman ini. Kemudian ada jambu biji, Psidium guajava, katuk Sauropus androgynus. Kemudian ini adalah kumis kucing, bentuknya seperti di slide ya Bapak Ibu. Saya berikan gambar supaya Bapak Ibu ada bayangan. Mungkin ada beberapa tanaman yang belum Bapak Ibu ketahui. Diharap disimak baik-baik setiap penjelasan yang saya berikan ke Bapak Ibu. Kemudian kumis kucing, Bapak Ibu harus menghafal nama latinnya adalah Strobilanthes crispa. Ya. Kemudian lidah buaya, aloe vera. Kan selama ini orang bilangnya aloe. Tapi ketika dalam proses penulisan dengan pembacaan itu berbeda. Nah, kalau lidah buaya bukan dibaca aloe vera, tapi aloe vera. Kemudian tanaman salam, Syzygium polyanthum. Kemudian ada juga seledri, Apium graveolens. Terus sirsak, Annona muricata, tempuyung, Sonchus arvensis, kemudian wungu, Gratophyllum pictum, tanaman kayu manis, Cinnamomum burmanii, kemudian manggis, Garcinia mangostana, brotowali, Tinospora cordifolia, atau cordifolium juga sama saja. Ini yang lagi viral beberapa waktu ini adalah tanaman bunga rosella, Hibiscus sabdarifa, kemudian meniran, Phyllanthus niruri, ada juga pegagan, Centella asiatica. Lanjut, ada lagi tanaman sambiloto, dibacanya adalah Andrographis paniculata. Kemudian ciplukan, Physalis angulata, dan ada tanaman adas, Pheniculum vulgare, dan juga mengkudu Morinda citrifolia. Ini adalah gambar dari tanaman kapulaga, Amomu cardamomum. Agak susah penyebutannya ya. Kemudian ini cabai, tapi cabai Jawa spesiesnya yang dipakai untuk sumber bahan baku obat tradisional. Piper retrofractum. Ada juga tanaman pala, Myristica fragrans, kemudian kencur, Camphorieae galanga, kemudian ada juga jahe, Cingiber officinale, ada juga temulawak,
Curcuma santoriza. Kunyit ada 2 nama yang biasa digunakan dalam sehari-hari ya. Orang mengenal dengan Curcuma longa atau Curcuma domestica. Kemudian kunir putih atau kunyit putih juga sama saja. Ini varian dari kunyit ya. Curcuma sedoaria. Terus temu kunci Besenbargia pandurata, temu mangga Curcuma mangga, bawang putih Allium sativum, padi Oryza sativa, jagung Sea mais, kentang Solanum tuberosum, gandum Triticum aestivum, AE dibacanya S. Kemudian singkong Manihot esculenta, dan ini beberapa produk simplicia dari banyak produk simplicia dari nabati yang sudah di pasaran. Biasanya di dalam bentuk teh atau kapsul ya Bapak Ibu. Ini yang saya tampilkan di slide hanya 2 bentuk sediaan, dalam bentuk ekstrak kering ya, dalam bentuk teh. Contohnya teh rosella ungu dan teh pala. Teh pala, teh rosella ungu. Kemudian sisanya adalah dalam bentuk kapsul, dimasukkan ke dalam kapsul. Tempuyung, temu mangga, kemudian bawang putih, nonik ya, mengkudu. Nonik itu ekstrak mengkudu, dan yang terakhir daun wungu. Iya, ini sepertinya ini slide terakhir saya. Oke, saya akan share lagi materi yang lain ya Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu. Saya mau kasih tunjuk ke Bapak Ibu terkait materi dari blueprint UKOM. Nanti saya share di grup. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat, ini blueprint UKOM 2023. Memang yang 2024 belum keluar, tapi hampir sebagian besar itu kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang 2023. Kita cek saja ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah tahu nih nama latinnya. Kemudian sekarang kita harus tahu fungsinya untuk apa. Ada nama daerah, nama latin, sumber bahan alam. Nama latin harus dicetak miring. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan juga ketika soal UKOM-nya kemudian ada satu huruf atau 2 huruf yang berbeda atau salah ketik, ya dianggapnya itu mungkin sama ya penyebutannya. Jadi tidak terlalu banyak dipermasalahkan terkait dengan hal tersebut. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah sumber bahan alam ini kegunaannya untuk apa. Pertama kita lihat jambu biji. Itu sebagai gastroenteritis terkait dengan sistem pencernaan. Kemudian jati Belanda anti obesitas, ternyata banyak digunakan nih dalam produk farmasi untuk yang ingin menurunkan berat badan, bisa menggunakan sediaan yang berasal dari Simplicia jati Belanda. Kemudian katuk nih, daun katuk ya, mungkin ibu-ibu sudah tahu ketika sudah hamil kemudian ingin menyusui, biasanya bagus nih untuk memperlancar air susu ibu. Makanya sumber bahan alamnya disebut lactogogum, pelancar air susu ibu. Kemudian kijibiling atau kecibeling juga ya, itu hampir sama. Itu dimanfaatkan untuk nefrolitiasis yang terkait dengan masalah saluran kemih. Terus lidah buaya ternyata digunakan dalam sediaan farmasi untuk konstipasi. Bukan konspirasi ya, tapi konstipasi, itu berbeda. Kemudian daun salam digunakan untuk ternyata sebagai anti diabetes. Kemudian seledri digunakan untuk hipertensi, ini mungkin sudah orang banyak yang tahu ya. Kemudian ada juga sirsak untuk anti kanker sebenarnya. Tempuyung digunakan untuk nefrolitiasis, wungu untuk anti hemoroid dan anti konstipasi ya, untuk anti wasir kalau wungu. Kemudian brotowali, bentar ya Bapak Ibu, saya geser dulu. Anti diabetes, kayu manis ternyata juga anti diabetes, tanaman manggis untuk anti kanker, bunga rosella untuk dislipidemia terkait dengan
kolesterol, kemudian dan juga antihipertensi yang baik. Kemudian tanaman meniran untuk imunomodulator, pengatur atau penstabil sistem imun tubuh. Diuretik, peluru air seni, nefrolitiasis dan hepatoprotektor. Terkait dengan masalah hati. Masalah penyakit liver. Kemudian pegagan untuk kardiovaskuler, penyakit jantung, gastritis, panu, kadas, dan kurat. Bagus untuk kulit ternyata. Terus sambiloto untuk analgesik, anti kanker, gastroenteritis, dan juga ISPA. Ini harus dihafal Bapak Ibu ya, minimal tahu lah, oh tanaman ini buat apa begitu. Karena biasanya akan keluar dari soal-soal UKOM, dari yang sudah disampaikan di blueprint begitu. Kemudian ciplukan untuk anti kanker, adas untuk batuk, mengkudu selain dia antihipertensi juga dia dislipidemia, kapulaga untuk gastritis, kemudian cabai jawa untuk disfungsi ereksi, kemudian pala insomnia yang sulit tidur, tiba-tiba saya udah berapa hari nggak tidur nih karena begadang, bisa dikasih sediaan dari Simplicia pala. Kemudian kencur untuk analgesik, jahe anti muntah, gastritis dan juga artritis terkait dengan persendian ternyata jahe itu ya. Terus temulawak, dislipidemia, anoreksia, gastritis dan juga hepatoprotektor. Kunyit untuk dislipidemia, kardiovaskuler, gastritis dan juga hepatoprotektor. Kunyit putih atau kunir putih tadi ya, anti kanker, temu kunci, anti kanker, temu mangga, gastritis, bawang putih, dislipidemia yang paling utama dan juga sakit jantung kardiovaskuler terkait dengan pembuluh darah yang ada di jantung. Terus ini pati beras tadi ya, Orisa sativa untuk bahan baku sediaan obat apapun menggunakan amilum yang berasal dari beras. Kemudian jagung sama kentang dan juga gandum. Nah ini yang tapioka juga sama ya Bapak Ibu. Sisanya ini yang dibawa adalah yang kemarin Simplicia dari hewan. Nah, tambahannya ini kemarin Oleum carcharidis kemarinnya saya belum sampaikan. Dia sebagai sumber kalori dan pengobatan kekurangan vitamin A dan juga vitamin B. Ini cetasium, serbuk seng, besi, kemudian flavum, kemarinnya Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin materi dari saya ya Bapak Ibu, nanti saya akan share ini blueprint yang bisa dipelajari lah dari tahun sebelumnya agar Bapak Ibu mungkin bisa memperdalam lagi nih ilmu farmakognosi khususnya sumber bahan baku obat tradisional. Karena dalam pembagian soal UKOM itu cukup banyak soal-soal yang akan dikeluarkan ketika nanti ujian kompetensi yang terkait dengan sumber bahan baku obat tradisional. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Saya doakan semoga Bapak Ibu bisa mengerti apa yang sudah disampaikan. Terima kasih.